Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Ardiansyah. Saya dari kelas 5E PJKR FKIP Unsika. NPM saya 1810 6310 70 214 dan saya dari angkatan 2018. Di sini saya akan menyampaikan hafalan saya dari halaman 51 mengenai organisasi dalam masyarakat sampai halaman 55 di bagian K, yaitu wakil bendahara. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau perbuatan di dalam video nanti. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Organisasi di masyarakat. Masyarakat pada umumnya selalu berupaya melakukan perbaikan-perbaikan untuk kesejahteraan hidupnya. Maka tak dapat dipungkiri organisasi-organisasi banyak kita jumpai di lingkungan kita, diantaranya LSM atau lembaga survei masyarakat dan organisasi olahraga dan fungsional. Sebagai wadah organisasi olahraga yang ada di Indonesia, yaitu KONI atau Komite Olahraga Nasional Indonesia. Organisasi dibagi menjadi dua, yaitu organisasi yang bersifat tetap dan organisasi yang bersifat sementara. Organisasi tetap artinya organisasi yang berjalan cukup lama dan bubar bila mana membubarkan diri karena suatu alasan, dibubarkan oleh pihak yang berwenang, habisnya masa jabatan dari pemimpinnya. Jalannya organisasi dilakukan oleh anggaran rumah tangga. Organisasi tetap dikelola dalam jangka waktu tertentu oleh sekelompok orang dan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Organisasi dikendalikan oleh peraturan, yaitu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari organisasi tersebut. Di masyarakat luas, banyak organisasi yang dilakukan secara tetap dan juga ada organisasi dari sekelompok orang yang maknanya sama dan bergabung menjadi anggota KONI. Bapopmi mahasiswa, Bapopsi pelajar, Siwo karyawan, Bapor Korpri pegawai negeri, BPOC olahraga untuk orang cacat, Perwosi wanita, PP Kori Perhimpunan Pembina Olahraga Kesehatan Indonesia. Selanjutnya untuk pengaturan olahraga dengan adanya AD dan ART. Diberikan contoh untuk organisasi olahraga dari perkumpulan olahraga di sekolah seperti pada dengan demikian untuk guru-guru penjaskes melakukan atau mendirikan organisasi-organisasi di sekolah yang bertujuan untuk melihat kemampuan fisik atau kemampuan alamiah dari para siswa. Organisasi olahraga atau cabang olahraga yang berinduk di KONI pada umumnya bertujuan untuk memfasilitasi dan menjuarai serta mendapatkan gelar atau juara. Itu juga untuk nama baik Indonesia dan persahabatan antar bangsa. Sedangkan bentuk organisasinya berjenjang dari mulai daerah sampai ke pusat. Di samping itu, organisasi ini mempunyai anggota yang diatur oleh AD dan ART yang terdiri dari 1. Anggota biasa, pengurus yang bersangkutan dari tingkat kabupaten, kota, provinsi, atau perseorangan yang bertujuan untuk mengembangkan olahraga dan yang aktif di dalam olahraga tersebut. 2. Anggota luar biasa, organisasi olahraga atau instansi, bisa juga perseorangan yang bersimpati
dan bertujuan untuk mengembangkan olahraga dan cabang-cabang olahraga yang ada di dalamnya, baik secara moral dan materi. 3. Anggota kehormatan, yaitu orang yang berjasa dalam pengembangan dan mengembangkan olahraga yang bersangkutan. Demikian pula dalam kepengurusan, baik dari tingkat daerah, provinsi, dan pusat yang diatur dalam AD dan ART yang ada di dalam organisasi atau olahraga yang bersangkutan. Pada umumnya, setiap organisasi berbeda baik dari cara dan pengurusnya dalam berorganisasi. Namun, yang harus ada dalam organisasi adalah ketua umum, wakil ketua umum, kepala bidang organisasi, kepala bidang prestasi, dan kepala bidang dana, sekretaris jenderal, wakil sekretaris jenderal, bendahara, wakil bendahara, komisi teknik, perwasitan, komisi pengembangan, penelitian, dan pendidikan, komisi daerah, dan yang terakhir komisi 2. Organisasi sementara. Organisasi sementara yaitu organisasi yang bersifat atau berjalan sementara sampai keperluan yang telah dicapai selesai dan sampai pelaksanaan acara telah bergulir atau selesai. Terbentuknya organisasi sementara ini berdasarkan organisasi tetap dengan diterbitkannya surat keputusan. Pembentukan organisasi dan kepanitiaan ini berdasarkan surat keputusan dari KONI yang isinya antara lain: 1. Pendahuluan. 2. Tujuan dan sasaran penyelenggaraan PON. 3. Waktu dan tempat penyelenggaraan PON. 4. Potensi masyarakat. 5. Panitia besar PON. 6. Waktu kualifikasi. 7. Jumlah dan cabang yang dipertandingkan. 8. Dasar penetapan cabang olahraga yang dipertandingkan. 9. Tema. 10. Cabang olahraga dalam PON. 11. Jumlah atlet. 12. Jadwal dan pertandingan eksebisi dalam 13. Persyaratan khusus peserta. 14. Protes atau protes yang ada atau dilakukan dalam PON. 15. Timeline. Sebelum penyelenggaraan PON, KONI pusat menerbitkan surat yang terdiri dari 1. Penetapan wilayah PON. 2. Penetapan anggota atau panitiaan yang terdiri dari A. Ketua umum, B. Ketua pelaksana, C. Ketua 1 atau pertanian, D. Ketua 2 pelayanan, E. Ketua 3 perwismaan, F. Ketua 4 APIPON, G. Ketua 5 dana, H. Sekretaris umum, I. Wakil sekretaris umum, J. Bendahara, K. Wakil bendahara.